Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan lebih jauh lagi teori tindakan Imam Al-Ghazali. Namun perlu diingat kembali bahwa pikiran manusia itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dapat menghasilkan tiga hal. Pertama adalah beragam ilmu, kedua adalah beragam suasana hati, ketiga adalah beragam amal atau tindakan. Sebuah pertanyaan muncul pada kesempatan kali ini. Bagaimana sebuah pengetahuan itu dapat merubah suasana hati? Untuk menjawab pertanyaan tadi, saya akan membacakan perkataan Imam Al-Ghazali. Wa in aradta an tafhama kayfiyata takhayyuril hali bil fikri fa mithalu ma dzakarnahu min amril akhirah. Fa innal fikra fihi yu'arifuna anal akhirata aula bil ithar. Fa idza rasakhat hadhil ma'rifatu yaqinan fi qulubina takhayyarat al qulub illa al-rahbati fil akhirah wa zuhdi fid dunya wa hadha ma anainahu bil hal. إذ كان حال القلب قبل هذه المعرفة حب العاجلة والميل إليها والنفرة عن الآخرة وقلة الرغبة فيها. Yang artinya kurang lebih, dan jika Anda ingin tahu bagaimana perubahan suasana hati dengan pikiran, maka misalnya itu adalah apa yang telah kami sebut dari perkara akhirat. Karena sesungguhnya pikiran dalam perkara akhirat akan memberitahukan kita bahwa akhirat itu lebih utama dengan kemuliaan. Maka ketika pengetahuan ini kokoh dengan kuat dalam hati kita, hati akan berubah untuk bersemangat dalam akhirat dan zuhud dari dunia, dalam dunia. Dan ini apa yang kami artikan dengan hal atau suasana hati. Karena kondisi hati sebelum pengetahuan ini condong kepada dunia, cinta kepada dunia, dan lari dari akhirat dan sedikit bersemangat dalam akhirat. Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan, fa bihadil ma'rifati takhayyara halul qalbi wa tabaddalat iradatuh wa rahbatuh. Maka dengan pengetahuan ini, yaitu pengetahuan tentang akhirat, suasana hati berubah. Kehendaknya dan semangatnya juga berganti. Thumma athmara takhayyurul iradah a'malal jawarih fi tirahi dunya wal iqbali alal a'malil akhirah. Kemudian perubahan kehendak akan membuahkan beragam amal anggota badan dalam meninggalkan dunia atau untuk meninggalkan dunia dan menghadap kepada beragam amal akhirat. Fahahuna khamsu darajat. Maka ketahuilah di sini ada 5 derajat. Aulaha at-tadzakur wa huwa ihdarul ma'rifataini fil qalbi. Yang pertama dari 5 derajat itu adalah tadzakur, mengingat. Dan mengingat itu adalah menghadirkan 2 pengetahuan dalam hati. Wasaniyatuha at-tafakkur wa huwa thalabul ma'rifati al-maqsudati minhuma. Yang kedua adalah tafakur atau berpikir. Dan berpikir itu adalah mengupayakan pengetahuan yang dimaksud dari kedua pengetahuan itu. Wasalisatu husulul ma'rifati al-matlubati wastinaratul qalbi biha. Yang ketiga adalah memperoleh pengetahuan yang diinginkan, yang diusahakan, dan menerangi hati dengan pengetahuan itu. Warrabi'atu
taghayyuru halil qalbi amma kana bisababi husuli nuril ma'rifah. Yang keempat, perubahan suasana hati dari kondisi sebelumnya sebab perolehan cahaya pengetahuan itu. Wal khamisatu hidmatul jawarih lil qalbi bihasbi ma yatajaddadu lahu minal hal. Yang kelima adalah pelayanan anggota badan kepada hati berdasarkan perubahan yang baru atau pembaharuan untuk hati itu dari suasana hati itu. Nah, secara sederhana kita dapat memahami dari apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bagaimana sebuah pengetahuan itu mampu merubah suasana hati. Dan Imam Al-Ghazali telah menjelaskan bahwa dalam proses itu ada 5 derajat atau 5 tahapan begitu. Seperti tadi dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, tahapan yang pertama adalah menghadirkan 2 pengetahuan dalam hati. Saya ingin memberikan contoh. Yang pertama adalah pengetahuan kita tentang dunia, dan yang kedua adalah pengetahuan kita tentang akhirat. Jelasnya, kita akan menghadirkan dalam hati kita pengetahuan tentang dunia dan pengetahuan tentang akhirat. Nah, lalu tahap kedua adalah tafakur atau berpikir. Nah, seperti dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa berpikir itu adalah tolabul ma'rifati al-maksudati minhuma, mengupayakan pengetahuan yang dimaksud dari 2 pengetahuan itu. Artinya, dari pengetahuan kita tentang dunia dan pengetahuan kita tentang akhirat, kita mengupayakan pengetahuan yang ketiga. Dan kita untuk memperoleh atau mengupayakan pengetahuan yang ketiga itu, kita harus berpikir. Nah, setelah itu kemudian dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, wassalisatu husulul ma'rifah al-matlubah wastinaratul qalbi biha. Nah, yang tahap ketiga itu adalah memperoleh pengetahuan yang diinginkan atau yang diupayakan. Dan pengetahuan yang diupayakan itu adalah akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, pengetahuan kita bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, itu kita gunakan untuk menerangi hati kita. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, pengetahuan bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia itu kita gunakan untuk menerangi hati kita. Nah, sebagai konsekuensinya atau akibatnya kita menerangi hati kita dengan pengetahuan bahwa akhirat itu lebih baik, maka berubahlah suasana hati. Semula hati kita malas kepada akhirat, tidak bersemangat untuk menjalankan beragam amal akhirat. Tetapi dengan perubahan, dengan masuknya pengetahuan bahwa akhirat lebih baik daripada dunia, dan penerangannya, cahayanya itu merubah suasana hati, sehingga suasana hati berubah dari kondisi yang tadinya tidak bersemangat untuk melakukan beragam amal akhirat menjadi bersemangat untuk melakukan beragam amal akhirat. Nah, itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali semangat untuk menjalankan beragam amal akhirat itu adalah dikatakan oleh Imam Ghazali sebagai hal atau suasana hati. Tadi Imam Ghazali sudah mengatakan, wa idza rasakhat hadhil ma'rifatu yakinan fi qulubina taghayyarat til qulub ila rahbati fil akhirah wa zuti fid dunya. Jadi ketika pengetahuan itu kuat, ya, rasakhat itu kuat, yakinan dengan kokoh gitu dalam hati. Jadi pengetahuan bahwa akhirat itu lebih baik, itu kokoh di dalam hati kita, kuat, tidak goyah gitu.
Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali itu dengan hal, suasana hati. Nah, ketika hati sudah semangat seperti itu, maka anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, badan kita, semuanya, termasuk lisan kita, itu akan melakukan berbagai amal akhirat dengan nyaman dan enak gitu. Nah, itu contoh yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tentang bagaimana sebuah pengetahuan itu dapat merubah suasana hati. Saya kira sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.